Ulang-ulang. Memang syuting tuh harus gitu deh. Udah capek. Masalahnya, oke Ustadz, action. Udah cakap banyak, rupanya belum terekam Ustadz katanya. Allah. Ulang lagi. Jadi kemarin kurang lebih 4 minggu yang lalu lah atau awal Agustus kita sepakati sebagai tanggal hari pertama kali ini berubah menjadi masjid. Perubahan itu ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat secara perdana. Dan alhamdulillah ternyata bukan hanya hari perdana itu aja ramai, tapi juga berketerusan, berkesinambungan sampai Jumat-Jumat berikutnya. Itu gantian, jangan saya aja ngomong. Pernah mempromosikan itu melalui becak, pakai becak barang kita keliling, kita umumkan. Ditambah lagi, ini masa corona, anak-anak masyarakat yang ada di sini, terutama anak-anak kita juga, itu kita merasa risih kalau kita lepas anak kita keluar. Alhamdulillah Muharraman ini kita di luar dugaan kita. Yang mengisi itu adalah trio Hasibuan, Kori internasional, alhamdulillah. Bahkan ya Masya Allah jemaahnya sampai ratusan orang. Ini pada prinsipnya the right man on the right job. Menempatkan pria pada menempatkan seseorang pada tempatnya. Ini beliau lah ini soal keuangan. Saya hanya teken meneken aja. Beliau pun teken aja. Karena besok ke besok, tarsok akhirnya lupa. Ini uang amanah, uang umat. Kalau uang umat kita tidak bisa dipegang, pertanggungjawabannya di akhirat nanti besar. Itu yang saya takut. Jadi alhamdulillah kalau soal sedekah nih nggak ada masalah lah di sini. Artinya warga di sini memang rajinlah bersedekah. Kami tak meragukan itu. Tapi yang kedua, walaupun beliau ini perawat, tapi saya kira pas juga lah karena dia mampu merawat keuangan. Biasanya satu sab bisa bertambah 2-3 sab, mulai dari sholat subuh dan zuhur dan seterusnya. Intinya bagaimana jamaah atau masyarakat di sini itu cinta masjid dan suka di masjid. Syiar itu bukan hanya pada saat ulama bicara, tapi dengan kita duduk-duduk di masjid dengan membicarakan tentang syiar itu ada termasuk syiar. Kalau bahasa kulonnya, together we can. Karena yang mau masuk surga kan bukan pengurus BKM aja. Yang mau masuk surga bukan pengurus STM aja. Oh kalau soal infak belum ada saya temukan dalam Quran itu satu ayat yang menyuruh kita nolak rezeki, nggak ada. Tapi meminta banyak-banyak rezeki kan. Jadi kalau dari mana pun infak itu datang, mana tahu dari ketua FKSMM pun ada menyumbang, alhamdulillah. Dari Ustadz Sariaman pun alhamdulillah. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memberi kritik disertai dengan sumbangan. Jangan hanya kritik-kritik tapi tak ada sumbangan. Yang konglomerat sumbang dengan uangnya. Kemudian yang pejabat sumbang dengan kekuasaannya. Kemudian yang punya insinyur sumbang dengan rancangan bangunannya. Yang tak punya uang sumbang dengan doa. Jangan recoi. Ini yang susah kadang-kadang kan udah tak membangun, tak ada saran, ribut pula lagi dia. Ini yang Nanti ya. Ustaz Hendro, saya sengaja tadi menyebut supaya nama Ustaz masuk. Sebelum lupa, untuk memberi motivasi bagi kami semangat dalam menjalankan kegiatan ini, sahabat dakwah bisa subscribe. 1 HP sekali subscribe aja. Kemudian kalau suka silakan di like. Dan juga kalau memang mau dibagi silakan di share supaya bermanfaat dalam misi dakwah ini. Dan jangan lupa terakhir pilih ikon lonceng. Jamaah salat subuh yang tergabung dalam Gunawan Pinam tadi sebelah kiri sekretaris BKM, kemudian ada Pak Haji Mili, Pak Yuyat Musandib dan para pejuang-pejuang subuh semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan wabil khusus hari ini hadir juga bersama kita Ustaz Suhendro, Ustaz Muhammad Suhendro SHI SPDI, Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola se-Mencirim Kutalim Baru dan Payageli. Para asatidz, para masyayikh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kita insya Allah untuk bersilaturahmi. Maka yang tak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal semakin akrab perkenalan. Alhamdulillah pagi ini, subuh menjelang pagi ini, kita sudah kehadiran penceramah yang sengaja kita undang dari Abdul Muhadir Ritonga MPD. Buah pokat, buah durian kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba setelah ngobrol sebentar setelah kita bertemu pada subuh tadi. Nama lengkap Nama saya Fuad Akbar, Ustadz Fuad, ini Ustadz Hamdan. Beliau Ketua STM An-Nur. Kemudian ini Pak Andi Gunawan Pinem SE, Sekretaris Pengurus Komplek. Kemudian Sekretaris BKM juga merangkap. Ini Bang Juliandi Rao MKes, ini Bendahara Panitia Pembangunan. Kemudian ini Bang Iskandar Bugis, beliau ini yang merancang renovasi masjid kita. Jadi bentuk bangunan seperti apa, kubahnya macam mana, beliau ini yang merancang. Kemudian di belakang ini ada Pak Rekso Diputro, beliau ini humas panitia pembangunan. Jadi setiap kegiatan kita, beliaulah yang selalu share khususnya kepada warga di Lalang Greenland 2. mengenai tahun kelahiran atau tempat kelahiran Bu, apa penduduk di Payageli ini atau memang pendatang bagaimana? Pendatang, Rata-rata pendatang. Yang pertama kali di antara kami ini, yang pertama kali orang pertama ini beliau. Jadi kalau ditanya soal sejarah masjid, beliau lebih tahu. Tapi beliau sudah menyampaikan ke saya beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan sampai dari musola ke berubah jadi masjid. Kalau boleh tahu Ustaz lahir tahun berapa? Saya 84. Tahun 84. Asal saya dari Medan. Saya dari Medan juga. Kelahiran? Kalau saya dari Medan, kelahiran tahun 82, masih muda. Walaupun muka tua, alhamdulillah. Saya kelahiran Medan juga, tahun 75 kelahiran. Saya kelahiran Binjai, tapi tinggal kampung asalnya dari Langkat, Kuala Langkat. Kelahiran tahun 1975. Assalamualaikum, saya kelahiran dari Tanjung Pura, Langkat, tahun 77. Alhamdulillah dari semuanya saya yang paling tua di sini. Karena saya sendiri kelahiran tahun 74 dan saya dari Tapsel, Batang Toru. Ya, tapi di dalam komplek ini saya yang paling muda di sini masuknya. Terima kasih. Jadi asal kelahiran itu memang kampung asal orang tua masing-masing. Iya. Mengenai aktivitas sehari-hari, Pak, di mana kegiatannya? Aktivitas kalau saya sehari-hari sekarang staf ketua DPRD Kota Medan di DPRD Medan, staf ahli Badan Anggaran. Kemudian beliau Ustadz Hamdan ini ketua Yayasan Pendidikan Ar-Ro'yu. Jadi beliau tenaga didik juga. Kalau ini Toke Pupuk, Pak Andi Gunawan Pinem. Kalau Bang Eko wira swasta. Kemudian Bang Juliandi ini dosen di Poltekkes. Kalau Bang Iskandar bekerja di Adikarya di Adikarya. Beliau sekarang sedang konsen, Adikarya itu konsen sedang mengurus jalan tol. Jadi jalan tol yang kita nikmatin itu mereka lah yang bekerja. Iya, mereka yang bekerja.
Oke, tadi kita sudah ngomong mengenai itu semua, kita mengenai sejarah awal berdirinya musola kita. Pertama tahun 2009 ini masjid sudah ada tapi belum berstatus masjid, masih musola. Jadi tahun 2009 itu ini beliau yang lebih tahu banyak, Pak Andi Gunawan Pindem ini, beliau orang pertama lah di sini kurang lebih tahap pertama, karena ada tahap kedua di blok ujung sebelah sana. Jadi ini dulunya Musola An-Nur namanya Pak, Musola An-Nur. Jadi kita dihibahkan tanah, kemudian mereka bangun seadanya, lalu kemudian dengan swadaya masyarakat kita percantiklah sedikit, ada kusennya, ada pintunya, kita tambah kipas. Ini semua biaya dari swadaya masyarakat internal komplek Lalang Greenland 2. Kemudian bertahap kita percantik, perbaiki, sampai sekarang memang kubah kita belum punya. Kita terkendala soal anggaran karena biaya kubah yang tidak sedikit. Karena di samping itu kita juga ada STM. STM juga membutuhkan biaya-biaya untuk operasional. Jadi dalam perjalanannya sudah lama ini memang diniatkan untuk menjadi masjid, karena memang sudah banyak permintaan warga di komplek ini supaya kita buat sholat Jumat sendiri di masjid ini. Jadi kemarin kurang lebih 4 minggu yang lalu lah, atau awal Agustus, kita sepakati sebagai tanggal hari pertama kali ini berubah menjadi masjid. Perubahan itu ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat secara perdana, yang kita undang juga di situ pengurus daripada FKSMM, dan kebetulan yang menjadi khatib perdana waktu itu adalah Ketua Umum FUI Provinsi Sumatera Utara. Jadi mereka mengerahkan massa, dan alhamdulillah ternyata bukan hanya hari perdana itu aja ramai, tapi juga berketerusan, berkesinambungan sampai Jumat-Jumat berikutnya. Ustadz Hamdan ceramah beliau di sini Jumat kedua, alhamdulillah ramai. Jadi kami berkaitan dengan ini kami bersyukur, berterima kasih kepada semua pihak yang yang berpartisipasi, kemudian yang meluangkan waktu untuk sholat beramai-ramai, sholat Jumat di Masjid An-Nur ini. Jadi itu pengalaman Pak. Kalau ditanya tahapan demi tahapan, saya kira panjang tahapannya, panjang sekali tahapannya. Kemudian setelah dari situ kita akan bergerak untuk mengurus administrasi, Ustaz ya, administrasi. Nanti beliau Ustaz Hamdan ini yang mengurus soal hibah, karena dari developer pada dasarnya sudah memberikan hibah, tapi belum secara legalitas formalnya. Nah, legalitas formalnya inilah yang menyusul kami lakukan. Tapi ini masih terkendala karena kami mempersiapkan berbagai acara. Kemarin Muharram, hari ini ada kegiatan FKSMM. Jadi itu sejarah Pak. Kami mohon doa juga supaya bisa terbangun, bisa terenovasi dengan secepatnya. Karena sekarang kami sedang membagikan proposal kepada siapa-siapa yang mau memberikan investasi akhiratnya. Nah kemudian untuk kubah, alhamdulillah ada jamaah yang memberikan jalan keluar, tapi mudah-mudahan walaupun ini belum ditindaklanjuti, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan lah buat kita untuk menindaklanjutinya. Jadi saya kira itu mungkin secara singkat gambaran umum yang berkaitan dengan peralihan dan sejarah dari musola ke masjid. Warga sekitar masjid ini perbandingan antara muslim sama non muslim berapa persen? Siapa lebih banyak? 20%, 10%. Ya alhamdulillah 10% kurang lebih. 10% ya? 30 Ya, jadi yang muslim kurang lebih 90%. Ini Pak Eko juga pengurus komplek. Jadi mereka lebih tahu, kurang lebih 10% yang non muslim dan 90% yang muslim. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya Pak Andi, kita nggak ada masalah. Tidak ada hal-hal yang bergesekan dengan SARA. Dan alhamdulillah kemarin kita buat 17 Agustus Pak. 17 Agustus itu tetap disediakan di tempat di lapangan. Itu mereka yang memprakarsai. Alhamdulillah. Mengenai antusias masyarakat sekitar komplek ini dari masalah menjadi
bagaimana Ustaz? Antusias masyarakat untuk meramaikan masjid? Itu gantian. Jangan saya aja ngomong. Baik, kembali lagi kalau ditanya soal memprakarsai, sebenarnya ini adalah bentuk kerjasama kita semua, baik pihak komplek, pihak STM dan pihak BKM Masjid An-Nur sendiri. Jadi kalau ditanya antusiasnya, ini dibangun tadi seperti kata Ustadz Fuad, ini awal dibangunnya untuk menjadi masjid, dari musola ke masjid itu adalah karena tuntutan dan dorongan serta dukungan dari masyarakat komplek Lalang Greenland 2, yang dimana saat itu masyarakat yang ada di sini merasa susah akan hal mereka harus keluar lagi, balik lagi ke rumahnya, lumayan jauh lah, lebih kurang kan begitu. Sehingga ditambah lagi ini masa corona, anak-anak masyarakat yang ada di sini, terutama anak-anak kita juga, itu kita merasa risih kalau kita lepas anak kita keluar, takut terjadi, ya namanya masih kecil-kecil kan, namanya anak-anak kita ini perlu kita dukung juga untuk memakmurkan masjid, mencintai masjid. Jadi inilah berawalkan ini, kita bangunlah, kita alihkan musola menjadi masjid. Karena dukungan-dukungan inilah yang membuat kita kuat, membuat kita semangat. Kemudian dengan adanya bersinergi antara komplek, pengurus komplek, masyarakat komplek, STM An-Nur Lalang Greenland 2, kemudian BKM-nya, semua bersinergi sehingga kita bersatu padu bermufakat kita akan membuat musola An-Nur Lalang Greenland 2 ini menjadi Masjid An-Nur Lalang Greenland 2, yang dimana awal beranjaknya menjadi masjid itu dengan kita kukuhkan sholat berjamaah di awal Agustus, sholat Jumat berjamaah di awal Agustus, itulah mulai kita kukuhkan menjadi masjid, walaupun secara administrasi kita belum menyampaikan kepada pihak terkait atau pihak pemerintah dalam hal ini. Mungkin itu saja sementara. Sudah jadi masjid sekarang, kita tahu usaha apa yang dilakukan oleh kepengurusan BKM di sini untuk bisa memakmurkan masjid ini oleh warga. Usahanya salah satunya kita menempas spanduk kita pajang baik di luar komplek maupun di dalam komplek, kemudian melalui media-media juga, baik WhatsApp, kemudian ada grup kita kan, ada grup STM, ada grup Lalang Greenland 2, ada grup Ukhuwah Islamiyah kita, kemudian dari mulut ke mulut kita promosikan, bahkan kita pernah mempromosikan itu melalui becak, pakai becak barang kita keliling, kita umumkan bahwasanya kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid An-Nur Lalang Greenland 2. Itu media online juga, bahkan karena beliau ini juga awalnya didasarkan sebagai wartawan, jadi beliau sehingga kemudian melalui event-event juga bersinergi lah semua kita. Kalau ditanya bukan ini aja sebenarnya pengurus intinya, banyak. Jadi karena kawan-kawan inilah semua bersinergi bersama-sama sehingga kita tak patah semangat, semakin kuat untuk menjadikan ini sebuah masjid. Dan insya Allah ini berjalan renovasi. Saat ini renovasi yang sudah kita buat menara, dan insya Allah nanti ke depan menaranya kita lebih cantikkan lagi. Mungkin insya Allah, amin. Mengenai kepengurusan pengurus di sini, itu sudah terbentuk struktur secara permanen atau gimana? Insya Allah sudah melalui mufakat, musyawarah dan mufakat, bahwasanya ya sebenarnya saat ini ketua kita mungkin tadi ada kesibukan sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita. Dalam hal ini sebenarnya untuk sekretaris sudah diwakilkan oleh sekretaris BKM kita oleh Bapak Andi Gunawan Pinem, dan saya di posisi struktur sebenarnya saya merangkap dari ketua STM menjadi wakil ketua BKM juga. Jadi dari kita untuk kita semua ini. Nah, dari kita untuk kita. Bagian tugas di pengurus
kepengurusan BKM ini seperti apa Ustaz? Dengan begitu ramainya di anggota. Alhamdulillah, kalau kepengurusan ini kita kasih kawan-kawan sesuai dengan musyawarah kita tempatkan yang memang benar-benar ahlinya. Ya salah satunya di bidang arsitek, di bidang keuangan, di bidang humas. Kita bersinergi lah pokoknya, tidak saling membantu. Kalaupun ada kekurangan kita saling menutupin, melengkapin bersama. Dengan pembagian tupoksi masing-masing. Iya, tupoksi masing-masing. Bagi tugas ini. Iya benar. Kalau kita bicara mengenai sarprasnya, sarana dan prasarana di masjid kita ini, apa saja yang sudah dilakukan saat yang sudah diadakan? Yang sudah ada ya saat ini alhamdulillah, baru-baru ini kita kalau mimbar itu walaupun kecil alhamdulillah sudah ada. Kemudian 3 tahun yang lalu lebih kurang kita mempercantik masjid kita ini dengan pilar-pilar ini. Kemudian kursi baru saja kita beli lebih kurang sebulan yang lalu. Kursi itu untuk khatib, meja untuk kita buat pengajian, alhamdulillah. Kemudian CCTV kita pasang 2 di dalam, 2 di luar. Kemudian loudspeaker kita tambah juga lagi supaya lebih suaranya dengan tidak menjerit, tapi dengan suara pelan, khatib atau pembicaranya sudah kedengaran di luar begitu. Berarti Agustus sudah mulai aktivitas Jumat dan Iya. Alhamdulillah, iya. Kegiatan Hari Besar Islam itu yang sudah dilakukan di sini, yang paling disukai oleh warga kegiatan di mana? Kalau masalah kegiatan Hari Besar, alhamdulillah kita dari 2009 ya, Bang Andi ya, Abang Andi ini antusias warga itu baik buat kita punggahan maupun apa satu lagi halal bihalal, punggahan sebelum Ramadan. Alhamdulillah masyarakat yang ada muslim, warga muslim kita yang ada di sini antusias, bahkan bergotong royong untuk menyumbang mensukseskan acara itu, baik halal bihalal setelah kita Idul Fitri, halal bihalal, kemudian Maulid, kemudian Isra Mi'raj, bahkan terakhir kemarin kita mengadakan Muharraman. Alhamdulillah Muharraman ini kita di luar dugaan kita. Yang mengisi itu adalah trio Hasibuan, Kori internasional. Alhamdulillah kita tidak menyangka mereka bisa hadir untuk mengisi acara kita di sini. Itu waktu Muharram kemarin. Alhamdulillah. Bahkan ya masya Allah jemaahnya sampai ratusan orang. Kita tidak menyangka, kita perkirakan itu hanya yang hadir puluhan, ternyata lebih dari itu yang kita sangka. Alhamdulillah. Mungkin inilah yang acara-acara kegiatan Islam, alhamdulillah semua saling mendukung. Baik. Selama berjalan kegiatan Hari Besar Islam ini, apa ada kendala Ustaz dalam pelaksanaan kegiatan selama ini? Karena itulah tadi yang saya sampaikan bahwasanya kami ini semua saling bersinergi. Jadi ketika ada BKM suatu kegiatan, STM ikut turun. Bahkan pengurus komplek pun ikut turun. Baik mensukseskan lapangannya, untuk parkirnya, kemudian apa yang bisa mereka bantu, mereka katakan itu. Inilah karena bersinergi tadi, alhamdulillah ketika ada kekurangan ditutupi bersama. Itulah mungkin. Kegiatan sudah terlaksana, itu melihat ini ada sisi kekurangan ataupun hambat, ini ada kelebihan. Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan? Itu coba. Ini pada prinsipnya the right man on the right job, menempatkan pria menempatkan seseorang pada tempatnya. Ini beliau lah ini soal keuangan. Saya hanya teken-meneken aja. Beliau pun teken-teken aja. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau belum pas ke saya, karena sebenarnya saya dasarnya adalah seorang perawat. Tapi ya kebetulan istri saya juga ada bagian admin accounting. Saya belajar juga dengan dia. Jadi sedikit banyaknya memang saya juga pernah juga menjadi bendahara dalam mengatur keuangan. Jadi intinya dalam mengatur keuangan ini, setiap ada yang masuk cepat segera dicatat. Karena besok ke besok, tarsok akhirnya lupa. Ini uang amanah, uang umat. Kalau uang umat kita tidak bisa dipegang, pertanggungjawabannya di akhirat nanti besar. Itu yang saya takut. Sebenarnya saya sih
dalam mengatur keuangan ini, yaitu tadi belum juga saya sebagai bendahara STM, bendahara juga di renovasi. Jadi dua di kepala saya ini untuk mengatur mengolah manajemen keuangannya. Nah, saya ingatkan juga sama teman-teman, kalau misalnya ada uang yang masuk atau ke itu, segera lapor ke saya dan saya update terus ke laptop. Nah, kalau nggak begitu nanti khawatir lupa. Jadi begitulah saya mengatur keuangannya. Nah, kemudian setiap apa yang masuk itu kita buat transparansi. Karena dengan adanya transparansi ini adalah sebagai motivasi kepercayaan warga masyarakat untuk berimpak. Karena apabila tidak bertransparansi, masyarakat akan pun agak seenggan menyumbang. Makanya kita selalu mengumumkan baik di grup WhatsApp maupun di papan mading ada yang rinciannya, dan ada juga di papan yang whiteboard, papan pengumuman itu yang total yang intinya saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai kalau bilang ketua sebagai menteri keuangannya gitu. Tapi saya nggak sarjana ekonomi, tapi saya sarjana keperawatan dan S2 kesehatan masyarakat. Kalau dalam kegiatan acara yang sumbangan terbanyak biasanya dari dalam sholat Idul Fitri. Itu pernah kita dapat yang baru ini tahun ini adalah alhamdulillah 2.145.000. Bisa mengimbangi juga masjid-masjid yang di sekitar kita. Bukan saya bukan sombong atau ria, tapi memang begitulah partisipasi warga masyarakat Muslim Komplek Warga Lindeng. Kemudian ditambah itu juga kota impak kita berjalan, ada 3 kota impak, itu yang terakhir dapat 3.645.000. Jadi kita setiap bulan sekali membuka kota impak, ada 3 kota impak. Di samping itu juga kita menampung impak-impak dari warga Muslim, baik yang melalui transfer ke rekening kita ataupun juga langsung cash ke saya. Berapapun uang yang diimpakkan itu tetap kita terima, dan ada dari luar itu semakin kita terima juga. Nah itu dia. Tadi kan menambah. Alhamdulillah ada 2 yang mau saya tambahi. Alhamdulillah berkaitan dengan soal sedekah nih, tak ada masalah pula di sini. Artinya ketika kami buka penggalangan dana, kita mau buat kegiatan ini, langsung itu paling tidak dalam waktu 1 jam sudah ada 5 orang. Iya, jadi kita biasanya kasih jeda seminggu sebelum kegiatan. Dalam seminggu itu terkumpul lah. Jadi semua ada kadang-kadang yang mau sumbang transfer, ada yang dalam bentuk material maupun moral. Jadi alhamdulillah kalau soal sedekah nih nggak ada masalah lah di sini. Artinya warga di sini memang rajinlah bersedekah. Kami tak meragukan itu. Tapi yang kedua, walaupun beliau ini perawat, tapi saya kira pas juga lah, karena dia mampu merawat keuangan. Cuman beda objeknya ya. Iya. Terus Ustaz, kan ada kegiatan hari besar, salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada salat mengadakan Jumat. Itu bisa ada ustaznya atau khatibnya tidak hadir. Seperti apa ditanggulanginya? Strateginya seperti apa? Ya, alhamdulillah. Walaupun sesungguhnya ada Ustadz Armia, Ustadz Jamil, Ustadz Hamdan, Ustadz Ja'far, sama saya sendiri, ada 5 sebenarnya Ustadz. Tapi kami selalu harap-harap cemas ketika Ustadz tiba-tiba tak hadir sholat Jumat. Kenapa? Karena memang ini perdana. Kami memang sedang mempersiapkan 2 orang untuk standby, kira-kira begitu, untuk standby menggantikan Ustadz yang kira-kira berhalangan tanpa kabar. Nah, ini yang, tapi sejauh ini insya Allah dan mudah-mudahan ke depan tidak ada kendala macam ini. Kalaupun ada Ustadz berhalangan, karena memang setiap hari Kamis kita sudah follow up, mengingatkan kepada khatib yang akan mengisi khutbah Jumat esok harinya gitu. Insya Allah tidak ada kendala. Terus sudah ada masjid nih. Keadaan masyarakat sekarang ini dengan ada masjid, efeknya, pengaruhnya seperti apa sekarang Ustaz? Ada perubahan? Pengaruh kemana nih? Di warga di komplek ini dengan hadirnya masjid. Ketua komplek ya. Sekretaris komplek. Sekretaris PKM. Makin rajin orang datang, makin bertambah. Ada masjid, parlamen ini. Warga bagaimana pengaruhnya dengan adanya masjid? Alhamdulillah ibadahnya pun makin ramai. Alhamdulillah.
Biasanya satu sub bisa bertambah 2 sampai 3 sub, mulai dari sholat subuh dan zuhur dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep kita mendirikan masjid ini, masjid itu bukan hanya sebagai sarana ibadah, tapi kita di sini membuat supaya orang datang ke sini pun senang. Dengan konsep seperti itu, jadi kita tidak perlu lagi banyak-banyak keluar ngobrol apa segala macam. Dengan nuansa yang ada di masjid kita, orang suka berkumpul membicarakan tentang akidah, agama dan yang baik-baik gitu kan. Jadi intinya bagaimana jamaah atau masyarakat di sini itu cinta masjid dan suka di masjid. Tapi sukanya itu karena apa? Suasana. Jadi dengan membuat desain yang seperti asri dan enak untuk duduk dan enak untuk berbicara, mengajak teman-teman komplek ini untuk selalu mendatangi masjid. Itu konsep dasarnya, Pak. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi umpamanya dari maghrib ke isya. Dengan dia dari maghrib di sini kita mengobrol tentang agama di sini, udah sampai ke isya. Tapi kalau suasana di sini kurang nyaman, dia pulang lagi, isya datang lagi. Tapi dengan seperti itu kan syiar itu bukan hanya pada saat ulama bicara, tapi dengan kita duduk-duduk di masjid dengan membicarakan tentang syiar itu ada termasuk syiar. Saya kira upaya yang maksimal yang kemudian mendatangkan hasil yang maksimal, saya kira kami hanya mencoba untuk menjalankan sunnah sebenarnya. Karena kata Nabi dari 7 golongan orang yang mendapatkan naungan itu, salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, orang yang cinta kepada masjid. Jadi kami berupaya menjadikan warga kita ini cinta kepada masjid. Itu saya kira target utama dari membuat orang rajin dan terpaut hatinya kepada masjid. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang visi kita menjadikan musola ini menjadi masjid. Itu visi terbesar kita kedua. Dan alhamdulillah dari dua-dua ini memautkan warga dengan masjid, membuat warga cinta dengan masjid. Lalu yang kedua merubah musola jadi masjid. Alhamdulillah sudah tercapai. Dan insya Allah tinggal prosesnya seperti yang disampaikan Ustaz Hamdan tadi, tinggal legalitas formal peralihan dari musola ke masjid, itulah yang sedang dalam ikhtiar kita bersama. Misalnya ada kegagalan berguru yang pernah masjid alami gitu, dalam pelaksanaan kegiatan atau gagal gitu ya. Alhamdulillah belum ada yang gagal. Alhamdulillah belum ada. Karena sinergitas itu, karena kami yakin bahwa kalau bahasa kulonnya, together we can, bersama kita bisa. Karena kami yakin sinergitas yang dibangun itu menghasilkan memang. Ini masjid mewah, ada bagus desain. Kita ngomong visi misi nih Ustaz. Seperti apa visi misi masjid Anwar kita ini? Visi misi ya. Saya kira visi misinya seperti yang saya sampaikan tadi, menjadikan orang-orang cinta kepada masjid. Karena yang mau masuk surga kan bukan pengurus BKM aja. Yang mau masuk surga bukan pengurus STM aja, bukan pengurus komplek aja, tapi kita semua. Maka itu pada dasarnya kita tetap menggelar kegiatan-kegiatan. Bahkan, mohon maaf nih, bagi yang mungkin tidak sepaham dengan, kan berbeda paham banyak di sini. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, kemudian ada yang ikutan yang penting masih dalam kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira kita welcome saja. Bagi mungkin mereka yang Muhammadiyah, kita STM menggelar pengajian. Pernah di sini kita buat pengajian. Jadi mereka tidak ikut wiridan Yasin, tapi kita buat pengajian. Alhamdulillah tetap berjalan gitu. Jadi bergantian. Jadi bagi yang tetap wirid Yasin. Jadi insya Allah kalau soal kegagalan, insya Allah tidak ada yang gagal. Karena kami pada prinsipnya menampung aspirasi dan keinginan daripada seluruh warga. Mengenai tata tertib, peraturan, apa ada yang dikeluarkan oleh pengurus BKM Anwar?
kegiatan di masjid kita ini. Oh, kalau pertama kalau soal infak dalam belum ada saya temukan dalam Quran itu satu ayat yang menyuruh kita nolak rezeki, nggak ada. Tapi meminta banyak-banyak rezeki kan. Jadi kalau dari mana pun infak itu datang, mana tahu dari ketua FKSMM pun ada menyumbang, ada, alhamdulillah. Dari Ustadz Sariaman pun alhamdulillah. Dari Ustadz apa pun alhamdulillah juga, nggak ada masalah. Kalau rezeki ya. Tapi kalau soal apa tadi? Buat pengajian pengajian Kita terbuka tetap berkoordinasi dulu, surat menyurat. Enggak, kira-kira itu enggak ada aturan baku lah. Seperti misalnya ini FKSMM. Ini kan pengajian dari mana-mana nih. Gabung kumpul di sini. Saya kira kami cukup koordinasi melalui lisan aja. Sampaikan sama ketua, kemudian sampaikan sama kawan-kawan pengurus. Saya kira semuanya pada welcome lah. Karena memang tujuannya satu, itu tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, ya kan. Memakmurkan masjidnya kita ini semua tujuannya. Baik, karena pertanyaannya apa yang mau disampaikan berkaitan dengan posisi saya ketua panitia renovasi masjid. Awalnya kami ada panitia renovasi masjid dan pembangunan TPA. Tepatnya di samping toilet, ada lahan di sana, sudah dirancang. Tapi kawan-kawan sepakat sementara ini fokus dulu untuk renovasi masjid. Setelah itu baru kita ke sana. Nah, kalau ditanyakan apa harapan, kemudian apa yang ingin kami disampaikan, saya hanya bisa mengajak, marilah sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, kemudian mari kita sama-sama tidak hanya memberikan investasi terbaik di dunia, tapi juga memberikan investasi yang luar biasa di akhirat. Karena sedikit pun yang kita berikan, insya Allah nanti Allah akan ganti. Tidak di dunia ini, tapi di akhirat. Alhamdulillah dunia dapat, akhirat pun dapat. Jadi infak terbaik, investasi terbaik, mari sama-sama diberikan. Karena saya ketua panitia renovasi. Jadi alhamdulillah kami menerima segala kritikan. Tidak hanya kami terima donasi, tapi kami menerima saran, kritikan, tapi yang sifatnya membangun. Siapapun boleh memberikan saran, siapapun boleh memberikan kritik. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memberi kritik disertai dengan sumbangan. Jangan hanya kritik-kritik, tapi tak ada sumbangan. Ini kan seharusnya kan sinergi nih. Yang konglomerat sumbang dengan uangnya. Kemudian yang pejabat sumbang dengan kekuasaannya. Kemudian yang punya insinyur sumbang dengan rancangan bangunannya. Yang tak punya uang sumbang dengan doa. Jangan recoi. Ini yang susah kadang-kadang kan udah tak membangun, tak ada saran, ribut pula lagi dia. Ini yang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masalah itu tidak ada, Pak. Tapi bukan hanya Masjid An-Nur. Masjid yang tergabung dalam SKFMM, saya kira perlu juga kita sama-sama berdonasi untuk sana. Karena ini memang bukan untuk masjid-masjid sebenarnya. Ini investasi kita di akhirat. Ya kan? Saya kira mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Bapak dan Ustaz semua atas informasinya. Semoga renovasinya berjalan lancar. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa subscribe, Satu HP sekali skrep aja. di like, share, supaya bermanfaat dalam misi dakwah ini. Pilih ikon lonceng